Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Percobaan. Sekolah Minggu hari ini akan dibuka dengan lagu Cuip Cuip. Mari semua silakan berdiri dan kita akan memulainya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Salam. Apa kabar semuanya? Kak Gustaf dan Kak Oni berharap adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Dan kali ini adik-adik, selain kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar dalam seri keluarga. Nah, dalam belajar seri keluarga, kita juga akan menyanyi satu lagu tentang keluarga. Judulnya apa Kak Oni? Ya, judulnya adalah Lot dan Keluarga. Ya benar, Lot dan Keluarga. Nah, sekarang kita akan bangun dan berdiri, lalu kita akan bernyanyi dengan gerakan. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Yang masih duduk, jangan lagi duduk, jangan pemalas. Ayo bangun semua. Musik, let's play. Cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Oke teman-teman, kita sudah bernyanyi, kita sudah puji Tuhan, dan sekarang kita akan berdoa. Dan doa buka ini akan dipimpin oleh Kak Oni. Ya, Ayo Kak baik. Oni, kita berdoa. Terima kasih Kak Gustaf. Baik adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa buka. Dan kakak harap tidak ada yang korek sini, korek sana. Semuanya harus berdoa, karena doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi adik-adik semua duduk tenang. Ingat sikap doa tuh lipat tangan, tutup mata, dan kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami untuk kami boleh bersekolah minggu bersama ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami akan memulai sekolah minggu kami pada
saat ini kami mohon Tuhan tuntun sertai mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yes, teman-teman, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Ya, Lagu apa ya, sekali. kau nih? Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Yes, Alkitab Buku Ayo, Terindah. semangat, Ayo, semangat, semuanya semangat. semangat ya. Kanino musik. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyanyi beberapa lagu dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena sudah nyanyi, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nah, semuanya siapkan Alkitab, duduk yang manis, tangannya dilipat karena kita akan menghadap Raja. Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan, mohon Roh Kudus untuk menolong dan menjaga kita selama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas perkenanan-Mu kepada kami sehingga kami boleh ada hingga sekarang. Dan ya Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah bersama-sama bersuka cita. Nah, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Bapa mengirim Roh Kudus untuk menyertai kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Bapa yang di surga, berkati juga Kakak Celin yang akan membawakan firman Tuhan bagi adik-adik semuanya di rumah. Kiranya kami semua diberkati oleh firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dan pelita di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami seringkali melakukan dosa. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus, dan inilah kami, tolong kami ya Tuhan. Amin. Ya, baik adik-adik, kita sudah berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Celin. Silakan Kak Celin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab,
Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Serubabel. Serubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliasar. Eliasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita akan belajar tentang silsilah Tuhan Yesus. Oke, tema kita hari ini ialah keluarga sebagai tempat awal merajut cinta kasih. Ya, sebagaimana kita mempunyai keluarga, begitupun dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mempunyai Bapa yang bernama siapa ayo? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Namanya Yusuf. Dan mamanya yang bernama siapa? Maria. Pintar. Oke, tepuk tangan. Nah, Tuhan Yesus dilahirkan sama seperti kita. Nah, tetapi ada satu perbedaan. Apa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan manusia. Nah, itulah yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui silsilah, orang akan menentukan seorang itu dari keluarga mana, dari keturunan apa, dan dari suku mana. Adik-adik, orang tua Tuhan Yesus berasal dari keturunan Daud, anak Abraham, memiliki janji penyertaan Allah. Silsilah ini bukan terjadi secara kebetulan. Keturunan ini ada dalam janji penyertaan Allah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tentang silsilah Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita dianugerahkan papa, mama, serta saudara-saudara yang lain. Sebagai anugerah terindah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus.
Kita bisa katakan kepada Bapak atau Mama kita, terima kasih Mama, atau terima kasih Bapak sudah menjaga, merawat kami dari kecil hingga kami besar. Adik-adik bisa ungkapkan perasaan cinta kasih itu kepada Bapak dan Mama ya. Nah, itu adalah suatu anugerah buat kita semua. Nah, adik-adik, kita juga mempunyai keluarga yang lain. Misalnya, ada opa, ada oma, ada om, ada tante, ada saudara sepupu, dan masih banyak lagi. Nah, keluarga itu juga bukan hanya di dalam rumah loh, tapi bisa di tempat bermain, di sekolah, dan sahabat-sahabat kita itu juga disebut sebagai keluarga. Nah, adik-adik, keluarga yang terjalin itu sangat indah. Karena Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Kita juga dilayakkan memanggil Bapa di sorga sebagai Bapa kita. Dan kita disebut sebagai anak-anak tebusan Allah. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita ya. Nah, seperti firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 3 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk kali ini. Selamat merayakan bulan keluarga bersama Bapa dan Mama dan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, kita sudah belajar firman Tuhan dan kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui siapa itu Yesus, silsilahnya bagaimana dan hidupnya bagaimana. Nah teman-teman, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Ya. Karena begini Kak Gustaf, orang tua adalah perwakilan Allah di dunia. benar sekali. Dan teman-teman, jangan lupa Tuhan Yesus ada dalam keluarga, dia adalah anak yang taat. Nah, ini juga membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar turun dari surga lalu jadi seseorang, jadi satu orang manusia. Nah, teman-teman, silsilah Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa ternyata Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Iya, betul. Selain kondisinya sebagai Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Nah, teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagi satu lagu ya, Kak Uni. Betul Lagu apa sekali ya? Kak Gustaf, kita akan menyanyikan lagu yang semangat. Itu pasti sudah Ayo, familiar. semuanya berdiri, semuanya Ayo, bangun semua berdiri, semuanya bangun berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, meskipun lagunya kakek dan nenek-nenek, tapi harus semangat. Kanino, musik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek,
tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah memberkati kami semuanya, sehingga kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami ini yang masih kecil dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat mengerti dengan baik akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami ya Bapa, Mama kami, kakak dan adik kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami sebagai keluarga Allah, menjadi keluarga yang selalu mewujudkan cinta kasih di dalam keluarga ya Tuhan. Bapa di sorga, memberkati pendidikan kami dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Memberkati juga Papa Mama yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberi kami tubuh yang sehat, yang kuat, agar dapat kami tumbuh dengan baik. Bapa di sorga, memberkati masa depan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami tumbuh dengan takut akan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu kita. Kita akan segera berpisah. Tapi teman-teman jangan lupa, minggu depan kita ada sekolah minggu online juga. Nah, Ya, teman-teman, betul sekali Kak Gustaf. Kita jangan capek-capek, jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk ada di sekolah minggu online. nah sebelum kita berpisah, kita akan nyanyi satu lagu lagi dengan Ini semangat. kali yang semangat Kak Gustaf. Ini lagu dia tentang raja. Apa ya judulnya kira-kira? Oh ya, Aku Anak Raja. Musik.